sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita siapkan hidung ceria kita mau mulai ibadah kita hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi Mars Pelkat PA dulu, Kak. Iya, kita bangkit berdiri ya adik-adik. Yuk. Adik-adik, sekarang kita sudah memasuki ibadah. Yuk adik-adik yang di rumah buka kidung cerianya. Kita mau nyanyi apa, Kak? Tuhan, Engkaulah hadir. Kita mau berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga Engkau berkati kami dalam kami mengikuti ibadah kami hari ini. Tuhan berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah agar kami dapat mengikuti ibadah kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, pembacaan nas pembimbing kita hari ini terambil dari Ayub pasal 10 ayat ke-12 yang menyatakan, "Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku." Nah, kalian, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagi sekali lagi. Dari mana sih, Kak? Dari Kidung Ceria 247 yang berjudul Kita yang Kecil Tidak Terpencil.
kecil. Nah, yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Kamu berkati kami anak-anak-Mu ini, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, serta memahami setiap inti firman-Mu yang disampaikan oleh kakak lain kami ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa khusus untuk kakak lain kami yang bertugas menjadi pelayan firman. Berkatilah mereka ya Bapa, agar dapat beritakan firman-Mu dengan baik kepada kami anak-anak-Mu ini. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hai anak-anak, tadi kita sudah berdoa dan Alkitab sudah dibukakan. Mari kita sama-sama baca Alkitab kita. Yang firman Tuhan pagi ini terambil dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai di tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di tepi sungai itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai.
maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu ke tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah anak-anak, mungkin kalau kalian masih ingat beberapa minggu yang lalu, kita juga pernah mendengar tentang Bapak Yosua. Ya, Bapak Yosua yang menggantikan Bapak Musa. Pada waktu itu Bapak Musa sudah tua, sudah meninggal, maka digantikannya oleh Bapak Yosua. Yosua itu adalah muridnya Bapak Musa. Dan waktu itu Bapak Yosua itu berumur 30 tahun. Bapak Yosua itu orangnya sangat sabar, pemberani. Ya, tapi yang penting adalah takut pada Allah. Yosua itu artinya Allah menyelamatkan. Sekarang Oma mau tanya, siapa yang pernah melihat sungai putus atau tiba-tiba sungai yang airnya mengalir langsung berhenti, ya? Jadi kering sungainya kering. Nah, namanya sungai putus. Kalau Oma sih belum pernah lihat, belum. Ada juga jembatan putus. Oma lihat di TV ada jembatan. Oma pernah lihat jembatan putus yang kena hujan yang tiba-tiba itu, kena longsor. Nah, itu jembatan putus, ya. Nah, pagi ini Oma akan bercerita tentang Bapak Yosua, ya. Bapak Yosua dengan bangsa Israel. Waktu Bapak Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, dia merasa cemas, dia merasa khawatir karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar. Nah, tapi rupanya Allah menjamin akan kesetiaan Allah dalam penyertaannya kepada Bapak Yosua. Ya kan? Karena orang Israel kan bangsa Israel bangsa yang diberkati. Bapak Yosua Tuhan Allah tidak membiarkan Bapak Yosua memikul tanggung jawabnya itu sendirian. Nah, yang harus dilakukan Bapak Yosua tetap kuat, ya, teguh hatinya, terus hidupnya itu mendengar dan mengikuti setiap petunjuk yang ditentukan atau diberikan oleh Allah. Nah, sekarang tantangan Bapak Yosua yang pertama di dalam kepemimpinannya ialah menyeberangi Sungai Yordan. Nah, waktu itu kan pernah cerita Bapak Musa juga menyeberangi Sungai Yordan, ya. Nah, sekarang mereka juga menyeberanginya di bawah pimpinan Bapak Yosua. Anak-anak, sebelum bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan ini, Bapak Yosua itu dia menyuruh anak buahnya untuk mengintai dulu, mengintai situasi apakah aman atau tidak. Jadi anak buahnya itu 2 orang, suruh mengintai ada di ke Yeriko, ya, ada di Yosua 2 ayat Yosua 2. Tetapi setelah mereka mengintai ke sana, rupanya mendengar cerita bahwa, nih Oma baca dari ayat 24, ya.
Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri ini gemetar menghadapi kita. Nah, maksudnya Tuhan sudah menyerahkan negeri perjanjian, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita atau kepada bangsa Israel. Ya. Nah, setelah mendengar itu Bapak Joshua tenang ya hatinya ya. Nah, maka dibawalah pasukannya bangsa Israel itu menuju ke Sungai Yordan. Nah, di situ sebelum menyeberang itu dia menginap 3 malam dan Bapak Joshua juga harus mengatur strategi. Ini Sungai Yordan bukan sungai yang main-main. Tidak bisa hanya menyeberang begitu saja. Tidak bisa. Jadi harus diatur dulu bagaimana nih caranya nih. Maka Tuhan berfirman kepada Bapak Joshua, karena Bapak Joshua itu kan Tuhan itu akan menyertai Bapak Joshua. Jadi pertama apa katanya? Mereka harus mengikuti arak-arakan tabut perjanjian. Nah, ya kan tadi di pembacaan ada kan? Jadi mereka harus di belakangnya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu apa sih? Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan, simbol kekuasaan Tuhan yang harus dihormati oleh orang Israel. Nah, itu tabut perjanjian itu. Ya. Nah, terus itu. Dan yang membawanya adalah para imam. Itu yang pertama. Kedua, mereka harus menguduskan diri mereka, harus kudus, harus bersih. Orang kudus namanya kudus itu kan bersih kan. Jadi harus kudus dari segala perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, menguduskan diri. Jadi bangsa Israel itu harus menguduskan dirinya. Terus yang ketiga, para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu harus mengikuti arahan Bapak Joshua. Arahannya bagaimana? Kan tadi mereka berjalan di depan itu. Jadi begitu mereka sampai di tepi Sungai Yordan, jadi harus kakinya dulu yang dicelupkan. Kakinya dulu, jadi harus melangkah kakinya dahulu. Nah, bangsa Israel mereka mengikutinya, begitu juga para imam mengikutinya. Apa yang terjadi? Sungai Yordan itu airnya langsung kering. Begitu diinjak oleh para imam itu, kering. Jadi bangsa Israel bisa melewati sungai itu. Nah, itulah kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Tuhan berjanji. Jadi janji Tuhan digenapi. Itu janji Tuhan akan selalu memberkati Bapak Joshua. Jadi Tuhan selalu menyertai kemanapun bangsa Israel pergi. Karena bangsa Israel selalu mengikuti perintah Tuhan. Nah, jadi mereka langsung sama-sama menyeberangi Sungai Yordan, maka selamatlah. Nah, sekarang apa yang harus kita contoh dari pembacaan tadi dengan kisah Bapak Joshua itu untuk anak-anak? Nah, itu rintangan itu, hidup ini banyak rintangan dan tantangan. Kalian pun kelas 3, kelas 4 sudah besar ya, kelas itu pasti mengalaminya. Seumpamanya ujian ini, ujian udah berdoa tapi masih takut nggak lulus, takut nggak bisa menjawab segala jawaban soal yang sudah disediakan oleh guru, oleh negara, ya. Nah, tapi kan syaratnya kalian harus berdoa dulu. Kalau kalian berdoa, pasti akan bisa menjawab segala soal yang telah disiapkan itu di ini. Atau kalian pernah dibully
Siapa yang pernah dibully? Ya. Kalau kalian pernah dibully, kalian harus bisa memaafkan yang membuli kalian. Jadi bukan membalasnya. Ya. Dibully dikata-katain. Bukan membalas, tapi kita harus memaafkan. Atau contoh lagi dalam perlombaan. Dalam perlombaan kita kalah. Nah, kita kalah tuh jangan ngamuk. Karena kalah menang itu harus bisa berbesar hati. Menang puji Tuhan, kalau kalah ya memang belum waktunya kita menang. Ya. Nah. Jadi semua dalam kehidupan kita percaya oleh kuasa Tuhan. Ya. Karena hidup kita harus menjaga kekudusan diri kita. Untuk kita sekarang apa menjaga kekudusan kita? Jangan berbohong, jangan mencuri, ya. Kalau mama papahnya menasehati harus didengar, ya kan? Itu. Jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Itu namanya mengkuduskan diri kita. Tapi yang paling penting harus dengar-dengaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita ikutin. Ya. Dalam hidup ini bersama Tuhan nggak perlu ada yang ditakutkan. Tidak perlu kita khawatir karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Karena Tuhan akan menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Bukan anak-anak saja, oleh mama, papa, oma, opa, saudara-saudara yang lain. Jadi kita harus yakin. Dalam hati kita gini, aku yakin Tuhan besertaku. Aku yakin Tuhan akan memberiku yang terbaik. Ya. Ingat, aku yakin Tuhan besertaku. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Nah, oke semuanya. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam aktivitas. Nah, aktivitas kita hari ini adalah mencari barang yang ada di rumah. Barang apa yang harus kita cari? Ada syaratnya. Syarat barang yang harus dicari adalah barang itu dapat mengingatkan kita kepada penyertaan Tuhan. Nah, barang apa aja yang bisa mengingatkan itu? Ya barang apa saja juga bisa, tapi kita harus mencari tahu alasannya juga. Nah, kakak punya 2 contoh. Contoh yang pertama adalah apakah ini? Ini adalah sinar dari senter. Nah, dari senter seperti ini. Nah, seperti itu. Kenapa senter ini bisa mengingatkan kita kepada penyertaan Tuhan? Alasannya karena senter ini memberikan kita cahaya, memberikan kita tujuan kemana kita akan pergi, yaitu untuk menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, contoh yang kedua agak mirip-mirip sama contoh yang pertama, walaupun bedanya jauh. Nah, bendanya adalah bungkus mie instan. Nah, kenapa bungkus mie instan ini bisa mengingatkan kepada Tuhan? Coba lihat di belakangnya. Di sini ada apa? Nah, ada cara penyajian. Dari bungkus ini
kita bisa tahu kalau di dunia ini tuh tidak ada yang benar-benar instan. Mau makan mie instan saja kita harus memasaknya terlebih dahulu. Apalagi kalau mau duduk di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Kita juga harus menjadi pengikut Tuhan dari sejak kecil dengan sepenuh hati, sehingga kita dapat duduk bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan sorga. Nah, sekarang giliran kalian untuk mencari barang-barang yang bisa mengingatkan kalian terhadap penyertaan Tuhan. Selamat mencari, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini ya. Sekarang kita mau bernyanyi lagi. Dari mana Kak Vina? Dari Kidung Ceria 248. Judulnya apa ya? Adik-adik tahu nggak? Apa? Ayo. Kita sebutin sama-sama ya Kak Vina. Iya, 1, 2, 3. Jangan kita takut. Ya adik-adik, kita akan doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, kembali lagi kami ke dalam kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami sudah boleh mendengarkan inti dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu ini agar dapat melaksanakan inti dari firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, tidak lupakan berdoa khususnya untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara ini yang telah terkena dampak COVID-19 ya Bapa. Kiranya berikan pemerintah kekuatan agar dapat memberikan vaksin kepada masyarakatnya yang sedang terkena penyakit corona ini ya Bapa. Ya Tuhan, tidak lupakan berdoa khususnya untuk pelayanan PLKPA ya Bapa. Engkau tahu betapa sulitnya kami untuk melayani ya Tuhan, tapi kiranya Engkau mau memberikan jalan agar kami, kakak-kakak layan ini, dapat semangat melayani adik-adik kami yang ada di rumah ya Bapa. Ya Tuhan, tidak lupakan berdoa khususnya untuk adik-adik kami yang mungkin berulang tahun pada minggu ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati adik-adik kami ini agar dapat makin bertambahnya umur mereka, makin bertambah juga iman mereka di dalam Yesus ya Tuhan. Tuhan Yesus, tidak lupakan berdoa khusus untuk orang tua kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami agar tetap semangat untuk mengasihi kami, untuk menjaga kami dan membimbing kami menjadi anak-anak yang lebih baik di kehidupan mendatang ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Nah, hari ini kakak ingin menyampaikan warta Pelkat PA. Nah, pertama kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas di minggu kemarin. Yuk kita lihat aktivitas adik-adik.
kakak-kakak. Ini tugas aku dan pengharapan aku, yaitu pengharapan aku diberkati selalu. Harapanku keluargaku sehat selalu. Harapanku aku mau menjadi anak Tuhan. Harapanku mendengarkan orang tua. Dadah. Nah, tadi kita sudah melihat hasil karya adik-adik di minggu kemarin. Nah, kakak harap hari ini adik-adik juga tetap melaksanakan aktivitas ya. Dan juga laksanakan ibadahnya. Nah, kemudian kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan ya. Tetap di rumah, rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa cuci tangan. Oke, sekian dulu Warta PA dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita udah di akhir ibadah kita. Kita mau menutup ibadah kita nih kalian. Iya. Yuk, adik-adik juga yang di rumah buka kidung cerianya lagi. Kita mau nyanyi kidung ceria 250. Judulnya Ku Perlukan Juru Selamat. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah impa kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, kembali lagi kami ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini sudah boleh menyelesaikan ibadah impa pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar mengenai firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami di rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Kau mau memberkati kami anak-anak-Mu ini agar setiap aktivitas yang kami lakukan dapat terlaksana dengan baik. Ya Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.